Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ba'du. Alhamdulillah, 10 hari sudah bulan Ramadan bertandang menyapa kita. Tausiah, tilawah, zikir, dan lain sebagainya insyaallah telah kita laksanakan dan akan terus kita laksanakan dengan istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun di bulan Ramadan seperti sekarang ini ada satu hal yang jangan sampai kita lupakan, bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang syarat dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang terbentang panjang, mengukir kejayaan, dan tentunya membangkitkan asa kaum muslimin dari masa ke masa. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengupas sejarah yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu Bani Thaqif masuk Islam. Sejarah menyebutkan bahwa Bani Thaqif adalah salah satu kabilah atau suku di Arab yang posisinya cukup penting. Mereka merupakan penduduk utama di kota Taif yang berjarak sekitar 100 km dari Makkah. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Taif menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad terjadi di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, yaitu setelah Khadijah dan Abu Thalib wafat, yang disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Sepeninggal dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, tekanan yang diberikan kafir Quraisy terhadap Rasulullah dan juga para sahabat semakin menjadi-jadi. Maka Rasulullah pun merencanakan untuk berhijrah. Menurut Dr. Akram Diyad Umuri dalam Sahih Sirah Nabawiyah, Rasulullah hendak mencari lahan dakwah baru, yakni hijrah, berpindah ke Taif. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta bantuan penduduk Bani Thaqif. Namun mereka memerintahkan anak-anak untuk melempari Rasulullah dengan batu, hingga pada akhirnya Rasul pun terluka. Namun beberapa tahun berlalu, umat Islam semakin kuat. Mereka berhasil mendirikan negara Madinah dan menghimpun kekuatan yang lebih besar, sehingga musuh umat Islam yang berada di Arab sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi kekuatan kaum muslimin. Hampir semua suku yang berada di Jazirah Arab berbaiat dan memeluk Islam. Hanya tinggal beberapa suku saja yang belum memeluk Islam. Maka keadaan ini pun membuat penduduk Thaqif ciut. Maka mereka mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Kinanah bin Abdul Jalil untuk menemui Rasulullah di Madinah beberapa saat setelah Rasulullah pulang dari Tabuk. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Di Madinah, utusan Thaqif mendirikan tenda-tenda. Mereka tinggal beberapa hari untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan kaum muslimin sehari-hari. Menurut Ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW menemui utusan Thaqif setiap selesai sholat Isya. Tidak jarang terjadi dialog antara Rasulullah dan utusan Thaqif. Di antara sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh utusan Thaqif adalah, "Wahai Muhammad, bagaimana dengan zina? Karena kami gemar berzina." Lalu, "Muhammad, bagaimana dengan riba? Karena seluruh harta kami berasal dari riba." Lalu, "Wahai Muhammad, bagaimana dengan khamr? Karena kami gemar minum khamr." Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwasannya segala hal yang berhubungan dengan zina, kemudian riba dan juga khamr adalah
hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk sepatutnya lah ditinggalkan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah, akhirnya utusan Thaqif masuk Islam. Lalu kemudian mereka melontarkan sebuah permohonan kepada Rasulullah, yaitu agar Lata sebagai patung berhala yang pernah mereka sembah supaya tidak dihancurkan. Seketika Rasulullah menolak permohonan tersebut. Dari yang awalnya mereka kaum Thaqif meminta agar Lata tidak dihancurkan untuk waktu 3 tahun. Dengan tidak menyerah mereka meminta Rasulullah agar tidak menghancurkan Lata untuk 2 tahun. Ditolak Rasulullah. Kemudian meminta untuk 1 bulan. Ditolak lagi oleh Rasulullah. Sampai pada akhirnya mereka menyerah. Rasul tetap pada pendiriannya agar mereka masuk Islam secara total. Segala hal yang pernah mereka lakukan terkait dengan berhala agar dimusnahkan, dihancurkan. Maka kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Lata sebagai sembahan penduduk Thaqif. Doa Rasulullah ketika darah mengucur dari dahinya di sebuah kebun milik orang Thaif dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa agar orang Thaif mendapatkan hidayah, agar mereka mengetahui kebenaran yang nyata itu terdapat pada ajaran Rasulullah, bukan terdapat pada Lata yang mereka sembah. Kesabaran dan ketabahan menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah. Perubahan tidak terjadi sekejap mata atau seperti membalikan telapak tangan. Perubahan butuh doa dan usaha yang keras. Rasulullah berdoa agar orang-orang Thaif mendapatkan hidayah, dan beliau pun berusaha keras yang dibuktikan dengan sikap beliau dalam rangka memperjuangkan kebenaran tersebut. Hasil manisnya pun terbukti jelas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.